Halo sahabat Katolik Indonesia, pernah nggak para sahabat sekalian mendengar nama Maria dibacakan dari Alkitab? Maria dari Magdala atau Maria Magdalena boleh jadi merupakan salah satu tokoh yang cukup memantik kontroversi sepanjang sejarah agama Kristen. Sempat menyandang label sebagai seorang pelacur yang disematkan gereja barat, Maria Magdalena pada akhirnya diakui menjadi seorang santa yang dipuja-puji gereja. 4 Injil kanonik gereja di Perjanjian Baru, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mencatat nama Maria Magdalena di dalamnya. Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa Maria Magdalena memiliki peran penting dalam kisah keselamatan Yesus. Dalam Injilnya, Lukas mencatat Maria Magdalena sebagai seorang perempuan pendosa yang berlari dan bertekuk lutut di depan Yesus, menciumi kakinya, memohon pengampunan, dan membasuh air matanya yang menetes di kaki Yesus dengan rambut panjangnya. Atau jangan-jangan para sahabat sekalian juga sudah mendengar tentang teori konspirasi yang mengatakan bahwa Maria Magdalena menikah dengan Yesus? Semoga bagi yang sudah mendengar tidak langsung percaya ya. Maria Magdalena memang awalnya orang berdosa, namun pada akhirnya bertobat dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Kali ini kita akan mengulas tentang perjalanan hidup seorang Maria Magdalena yang meminyaki kaki Yesus dengan rambut dan minyak yang mahal. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya. Alkisah, Maria dikisahkan sebagai anak dari keluarga kaya yang tinggal di Magdala, Galilea, desa nelayan yang terletak di pemukiman Yudea kini jadi bagian dari Palestina. Pada masa itu, penduduk Yudea menderita akibat tindakan sewenang-wenang pemerintahan Romawi. Pejabat kerajaan Romawi menetapkan tarif pajak yang sangat tinggi dan tak segan menghukum warga Yudea lewat tindak kekerasan bila mereka dinilai melanggar aturan. Setiap hari orang-orang Yudea berdoa di padang gurun dan berpuasa agar dapat bertemu seorang penyelamat yang mampu membebaskan umat dari penindasan orang Romawi. Maria Magdalena adalah salah satu orang yang mengharapkan hal itu terjadi. Selain itu, Maria Magdalena juga dikenal sangat cantik, dan Maria menjadi buah bibir di sekitar daerah Magdala karena keelokan dan kecantikannya. Akhirnya cinta Maria berlabuh pada seorang pria kaya di kampung asalnya. Selain cantik, dia rajin mengerjakan ladang dan mahir dalam pengobatan tradisional. Tetapi sayangnya Maria tidak lagi diinginkan suaminya dan hendak diceraikannya dengan alasan Maria mandul atau tidak bisa memberikan keturunan. Dengan terpaksa dan sakit hati dia menyetujui perceraian itu dan bahkan dia harus terusir dari tanah ayahnya Magdala. Dari sanalah hatinya begitu pahit dan tidak bisa menerima perlakuan orang-orang di sekitarnya dan berambisi ingin membalas dendam. Sampai akhirnya Maria mulai tidak percaya lagi kepada kebaikan Tuhan Israel. Sebelum pergi dari tanah itu, suatu masa datanglah perwira Roma yang singgah di Magdala, dan Maria memiliki sebuah rencana brilian. Dia ingin memikat salah satu kepala perwira Roma itu dan akhirnya berhasil. Mereka pun akhirnya melakukan zina dan diketahui oleh mantan suaminya. Sebenarnya Maria hanya ingin menunjukkan bahwa dia juga bisa diinginkan oleh semua orang di mata suaminya karena merasa telah dibuang dan disakiti begitu rupa. Maria ikut pergi bersama perwira itu dan merasa laki-laki itu dapat memberikannya harapan baru daripada terbuang dan sendirian. Tetapi semua bayangannya salah. Laki-laki itu mencampakkan dan membuangnya lagi karena dia hamil. Ternyata Maria tidak mandul. Setelah dicampakkan, dia dibawa oleh para pelacur dan sempat ingin bunuh diri di laut, tetapi diselamatkan orang baik yang mengenal Kristus. Jauh sebelum mengenal Yesus lebih dalam, dia dibawa Herodias ke dalam kerajaan karena dia mengetahui Maria sanggup mengobati penyakit dan Herodias memiliki sakit kulit yang mengerikan. Di sanalah Maria menganggap dirinya memiliki pengharapan akan hidup yang lebih baru di kerajaan. Baginya kerajaan bisa memberikan kemewahan, kehormatan, dan lebih lagi kerinduannya yang terdalam untuk memperoleh cinta dari seorang pria. Dan pada akhirnya Maria berhasil memikat seorang laki-laki, seorang jenderal Romawi yang begitu tertarik kepadanya. Selama di kerajaan, Maria dengan paras cantiknya rupanya mengorbankan tubuhnya untuk mendapatkan cinta jenderal Romawi tersebut. Di istana Herodes itulah dia mengenal Yohanes Pembaptis yang dipenjara dan akhirnya dipenggal kepalanya akibat rasa dendam kesumat si perempuan Herodias. Walau berat hati melihatnya, Maria mengingat perkataan Yohanes kepadanya. Apa sebenarnya yang kau cari, Maria? Maria menjawab, aku hanya ingin dicintai dan mencintai. Tetapi cinta manusia itu sangat mudah lenyap. Aku tahu itu, jawab Maria. Lalu Yohanes menunjukkan kepadanya sebuah cinta yang kekal, cinta kepada Tuhan. Tetapi Maria membantahnya karena banyak merasakan pahit dan sakit dalam dunia. Di manakah cinta itu? Tuhan sedang menyembunyikan dirinya. Lalu Yohanes menjelaskan bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang panjang untuk mencari cintanya. Dengan segala sakit hati dan dendam yang belum dibereskan, Maria melakukan kesalahan fatal dengan menghancurkan mantan suaminya dan tanah Magdala sehingga anak sahabatnya di Magdala meninggal karena kebakaran.
Sebab di masa itu kalau ketahuan berzina, maka desa tempat melakukan perzinahan tersebut harus dibakar. Di sanalah dia sadar semua yang dia lakukan ternyata salah, dan di saat itulah Yesus datang ke Magdala. Saat Yesus singgah dan mengajar di Magdala, rupanya Yesus juga membangkitkan anak yang meninggal karena kebakaran di Magdala. Kata Yesus sesudah membangkitkan anak kecil tersebut, Kamu lihat Maria, cinta lebih kuat daripada kematian. namun rupanya hati dan pikiran Maria saat itu masih belum bisa terbuka untuk melanjutkan hidupnya tanpa dendam dan sakit hati. Perjalanan Maria yang baru dimulai, pertobatannya karena dosanya yang begitu nyata. Saat Yesus dan para murid sedang makan di rumah Simon, Maria datang untuk mendengar pengajar Yesus. Namun rupanya banyak orang menggunjing Maria dengan sebutan pelacur. Tetapi justru Yesus menatap Maria dan memanggilnya. Maria mendekat dengan ragu dan menyambut tangan Yesus yang menunggunya. Maria memegang tangan Yesus dan tak berani menatap mata Yesus. Dia melihat tangan yang menyambutnya dengan terbuka dan penuh cinta. Lalu Maria tersungkur di kaki Yesus dan menangis begitu rupa. Air matanya membasahi kaki Yesus dan dia melepaskan kasut Yesus. Maria menyeka kasut Yesus dengan rambutnya yang merupakan bagian tubuh yang paling dia banggakan sebagai mahkota. Maria menatap kaki Yesus seolah menatap orang yang paling dicintainya. Cinta yang datang dari seorang yang haus akan cinta dan hawa nafsu. Wanita yang dipenuhi kepahitan dan dendam tiba-tiba berubah menjadi wanita yang penuh tatapan cinta dan air mata di kaki Yesus. Maria mengeluarkan minyak dan mencurahkan ke kaki Yesus dengan penuh kelembutan dan hati-hati penuh dengan perasaan kasih. Namun rupanya perbuatan ini menurut Yudas Iskariot terlalu berlebihan. Seharusnya Maria menggunakan minyak yang lebih murah, lalu sisa uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa tindakan Maria itu sudah benar. Yesus juga menanggapi orang-orang yang membicarakan Maria dan dia berkata, Pergilah dengan damai anakku, kasihmu yang besar telah menyelamatkanmu. Tetapi Maria menatap Yesus dan berkata, Aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Maria telah belajar memahami arti cinta, dan dalam cinta segala sesuatu baginya sangat mungkin terjadi. Sebab cinta lebih kuat dari dosa, cinta lebih kuat dari maut. Saat kematian Yesus disalib menyesakkan jiwa terdalam Maria. Dia tidak rela melihat sang kekasih jiwanya mati secara tragis di atas palang penghinaan. Dia merasa kehilangan orang yang dikasihi yang sangat berarti bagi hidupnya. Baginya tanpa Yesus hidup ini tanpa makna sama sekali. Sejak Yesus disalibkan, perasaan gundah, cemas dan tak menentu menyelimutinya. Namun lubuk hatinya meyakinkan dia bahwa cinta sejati melampaui kematian. Saking cintanya pada Yesus, dia nekat pagi-pagi buta mencari Yesus di kubur. Cintanya begitu besar terhadap kekasihnya, tak takut meski harus mencari sampai ke dunia orang mati. Namun betapa sedihnya Maria ketika tidak menemukan jenazah kekasihnya di kuburan. Padahal ada kerinduan yang berkobar-kobar dalam dirinya mendekap tubuh kaku sang kekasihnya. Rasa duka yang mendalam itu membuatnya menangis sejadi-jadinya dan berteriak-teriak memanggil nama sang kekasihnya. Dia tidak rela jasad sang kekasihnya dicuri dan dimiliki oleh orang lain. Di tengah dia mengalami gundah gulana jiwa yang mencekam, Yesus menampakkan diri sembari menyapanya dengan sebuah sapaan akrab yang biasa diucapkannya saat masih hidup. Maria. Maria tersontak dan kaget mendengar sapaan itu yang adalah sapaan khas kekasih jiwanya. Maka secara spontan Maria berseru, Rabuni. Antara nama Maria, Rabuni dan cinta tak terpisahkan. Ketiganya seperti kesatuan tubuh dan jiwa. Karena terlalu rindu dan rasa gembiranya, Maria secara spontan mau menyentuh Yesus. Namun Yesus dengan sopan dan halus menolaknya. Jangan sentuh aku sebelum aku pergi kepada Allahku dan Allahmu. Sebuah penolakan bukan karena rasa tidak suka atau benci, tetapi karena cinta sejati. Sebuah cinta yang tertransformasi dan terbuka pada cinta ilahi. Sebuah cinta yang tidak terpuaskan melalui sentuhan fisik, melainkan melalui tatapan dan dekapan iman. Setelah Yesus meninggal, Maria Magdalena berkelana ke berbagai daerah, bahkan sampai ke Perancis, untuk menyebarkan kabar soal keselamatan dengan cara mengikuti ajaran Kristus. Ia dikabarkan mampu mengajak kaum pagan menjadi Nasrani dan membuat Raja Perancis dan para penduduknya memeluk Kristen. Konon Maria Magdalena membuat sebuah mukjizat terhadap Raja Perancis yang kala itu sangat berharap dikaruniai anak. Setelah didoakan Maria Magdalena, sang ratu mengandung. Raja kemudian menjadi percaya dengan ajaran-ajaran Kristus yang disampaikan Maria Magdalena. Ketika merasa cukup menyebarkan ajaran Kristus, Maria Magdalena hidup mengasingkan diri selama 30 tahun sampai ia meninggal. Akhir cerita, Maria yang adalah orang terakhir mengenal dan mengikuti Yesus juga menjadi orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Tuhan. Dalam cinta sejati, yang terakhir selalu menjadi yang pertama.
Maria yang masa lalunya menjadi korban pengkhianatan cinta dan pada akhirnya berubah menjadi misionaris dan pembawa cinta sejati. Itulah beberapa informasi yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber. Menurutmu informasi apa lagi yang kamu ketahui tentang Maria Magdalena? Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.